Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita, kalkulus 2 ya. Dimana materi kita pada hari ini adalah turunan trigonometri dan chain rule. Turunan fungsi trigonometri. Sebaiknya Anda lebih dulu mempelajari tentang apa itu yang dimaksud dengan fungsi trigonometri, review kalkulus 1-nya, ataupun belajar dari sumber-sumber lain. Fungsi trigonometri itu sebagaimana yang kita ketahui dasarnya ada 6 bentuk, yaitu jika kita mempunyai sudut alfa, maka kita mempunyai jenis trigonometri sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kosekan CSC alfa, sekan alfa, dan yang terakhir itu adalah kotangen alfa. Masing-masingnya ini mempunyai konsep tersendiri yang digambarkan dengan segitiga atau didasarkan pada segitiga siku-siku. Jika kita mempelajari suatu fungsi trigonometri, maka alfa di sini semuanya akan kita transformasi menjadi variabel x. Dimana jika kita menggambarkannya nanti dalam bidang kartesius, maka kita memiliki domain x dan range pada y, dimana y akan sama dengan fungsi yang bergantung kepada nilai x. Nah, x di sini satuannya berupa bisa dalam bentuk radian, bisa dalam bentuk derajat. Silahkan cari informasi sendiri apa perbedaan antara radian dan derajat. Oke, kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Sebagaimana kita lihat bahwasanya kita memiliki 6 bentuk trigonometri di atas. Maka kita akan menyederhanakannya ke dalam 2 bentuk dasar, yaitu sin, kita tuliskan sin x, dan cos, kita tuliskan cos alfa, itu akan menjadi cos x. Turunan dasar dari 2 fungsi ini adalah sebagaimana yang kita telah pelajari minggu lalu, sin x aksen itu bermakna turunan dari sin x itu adalah cos x, dan turunan dari cos x aksen itu adalah negatif dari sin x. Seperti bolak-balik ya mereka berdua, tapi ingat di sini ada tanda negatif, di mana tanda negatif itu adalah sangat sensitif sekali. Oke, kita lanjutkan. Setelah sin x dan cos x, kita memiliki bentuk trigonometri yang lain, yaitu tangen x. Tangen x ini bentuk dasarnya adalah sin x dibagi dengan cos x. Jadi ketika kita mempunyai 6 bentuk trigonometri yang tadi, kita review sedikit. Kita punya sin x, kita punya cos x, kita punya tangen x, kita punya kosekan x, kita punya sekan x, dan kita punya kotangen x. Nah, kita ambil bentuk dasarnya adalah sin x dan cos x. Berarti 4 bentuk lainnya harus direpresentasikan dari bentuk sin x dan cos x. Jadi tangen x itu representasinya adalah sin x dibagi dengan cos x. Ini dasar kita tadi ya. Oke. Selanjutnya, jika kita ingin mencari turunan dari tangen x, berarti kita tuliskan di sini tangen x dalam kurung aksen. Itu akan sama dengan sin x
dibagi dengan cos X, kemudian diturunkan. Maka kita akan gunakan sifat dari turunan fungsi atau teorema dua fungsi yang dibagi. Karena ini pecahan ya, berarti kita punya fungsi sebagai pembilang itu kita sebut F, dan sebagai penyebut kita sebut sebagai G. Berarti ini adalah F per G. Ayo dibuka bukunya. F per G itu ketika diturunkan hasilnya apa? Teorema di ini ya, teorema turunan. Maka ini hasilnya adalah F aksen G dikurang F G aksen, kemudian semuanya ini nanti harus dibagi dengan G kuadrat sembari menghafal rumusnya. Maka penyelesaian dari turunan dari sin X per cos X itu adalah sin X per cos X. Ingat, sinnya si F, cosnya si G. Hasilnya adalah F aksen. F adalah sin. Turunan dari sin kita lihat tadi adalah turunan dari sin cos X, turunan cos min sin X. Oke, berarti F aksen turunan dari sin cos X cos X dikali dengan G. G kita adalah juga cos X. Dikurangi dengan F. F kita adalah sin X dikali dengan G aksen. G kita cos X, berarti turunan dari cos X adalah min sin X. Dibagi dengan G kuadrat, berarti cos X yang dikuadratkan. Jika kita selesaikan, ini akan menjadi cos X dikali cos X menjadi cos kuadrat X, min dikali min, ini min jadi plus, sin dikali sin jadinya adalah sin kuadrat X dibagi dengan cos kuadrat X. Nah, sekali lagi Anda harus mencari konsep-konsep dasar di trigonometri, di mana di sini kita mengetahui bahwasanya identitas trigonometri itu adalah satu, di mana satu itu merupakan operasi dari sin kuadrat theta ditambah dengan tadi kita pakai alfa, sin kuadrat alfa ditambah dengan cos kuadrat alfa. Arti kata sin dan cosnya harus kuadrat, operatornya harus tambah. Nah, kalau alfanya kita gantikan dengan X, berarti kan kita di sini melihat sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, sudutnya sama ya. Berarti menghasilkan 1 per cos kuadrat, biarkan saja cos kuadrat X. Lagi-lagi kita harus memahami konsep dasar trigonometri, bahwasanya 1 per cos itu merupakan, ini kalau alfa sudutnya ya, bentuk dari trigonometri yang lain yang kita tuliskan menjadi sekan alfa. Jadi karena dia 1 per cos kuadrat, berarti kita mempunyai sekan X, karena dia kuadrat berarti kita gini kan, atau boleh juga ditulis menjadi sekan kuadrat X. Jadi turunan dari tan X itu adalah sekan kuadrat X. Oke. Nah, selanjutnya setelah tangen kita memiliki kosekan, sekan, dan kotangen. Kosekan X. Kosekan X ini jika kita bentuk
dalam bentuk dasar antara sin dan cos. Kosekan itu adalah bentuk dari 1 per sin, sudutnya x. Kembali lagi kita lihat di sini bahwasanya terjadi suatu pecahan, berarti 1 akan menjadi si f dan sin x yang menjadi g. Jadi ketika kita menyelesaikan turunan dari kosekan x, gunakan kembali aturan yang tadi ini ya, aturan perkalian ini. Oke. Untuk memudahkan kita, maka kita tuliskan coret-coretan di sebelah sini. Kalau kita mempunyai f sama dengan 1, berarti f aksen kita karena tidak mengandung variabel x berarti langsung 0 ya. Dan jika kita mempunyai g adalah sin x, jangan lupa pada materi yang di atas tadi, berarti g aksen kita adalah cos x. Maka ketika kita menyelesaikan turunan dari kosekan x aksen, itu akan sama dengan 1 per sin x aksen. Anda tulis saja supaya rumusnya melekat ya, oret-oretan f aksen g dikurang f g aksen dibagi g kuadrat. Prosesnya kita tuliskan di bawah, sama dengan berarti f aksen 0 dikali dengan g kita adalah sin x dikurang f kita 1, g aksen kita adalah cos x dibagi g kuadrat, berarti sin x dikuadratkan. Selanjutnya kita selesaikan, 0 dikali sin x berarti 0, 1 dikali cos x berarti cos x dibagi dengan sin x yang dikuadratkan. Maka kalau kita selesaikan, ini akan sama dengan 0 dikurang sesuatu berarti minus sesuatu itu sendiri, min cos x dibagi dengan sin x yang dikuadratkan. Nah, dalam hal ini kita harus bisa mengubah bentuk sesuatu sehingga menjadi bentuk yang diinginkan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya di atas hanya ada cos x sebagai pembilang, sementara di bawah ada dua jenis sin x yang sama, berarti sin x dikali sin x, maka kita ubah menjadi min cos x per sin x dikali dengan, karena sinnya kuadrat kan artinya dikalikan dengan sin x lagi ya, tapi nggak mungkin pembilangnya tidak ada nilai, maka kita tuliskan 1. Cos x kali 1 kan tetap cos x. Cos x dikali sin x itu adalah, kalau sin per cos itu tangen, kalau cos per sin maka dia terbalik menjadi kotangen x. Ada negatif, kita tuliskan minnya, dikali dengan 1 per sin x, silahkan cari ya konsep dasar trigonometri. 1 per sin x itu adalah bentuk dari sekan x. Jadi turunan dari kosekan x itu adalah kotangen x dikalikan dengan sekan x. Oh sorry, mohon maaf, turunan 1 per sin x itu ini kosekan, saya salah tulis. 1 per sin x itu adalah, mohon maaf, kosekan x. Oke, apakah di atas sudah kita tulis? Nah, yang sekan itu 1 per cos ya, kita tambahkan di sini. 1 per sin x itu adalah kosekan. Oh, kalau dia alfa di sini alfa. Kalau dia x berarti di sini x. Oke. Ini catatan lagi ya. Selanjutnya, saya harap Anda bisa memahami proses ini. Tinggal 2 lagi. Yang ingin kita cari itu adalah turunan dari sekan x
di mana secant X itu jika kita uraikan menjadi bentuk sin dan cos itu adalah cos yang dipakai 1 per cos X, dan yang terakhir itu adalah kotangen X. Kotangen X itu jika kita uraikan menjadi bentuk sin dan cos adalah cos X per sin X. Ini akan menjadi tugas Anda untuk mencari turunan dari secant X dan apa pula turunan dari kotangen X dengan menggunakan aturan pembagian pada fungsi turunan tadi. Oke, ini hasilnya apa? Silahkan dicari, dan ini kita anggap sebagai tugas 2. Tugas 2 nomor 1. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang chain rule atau aturan rantai. Warna biru ya. Aturan rantai. Silahkan cari dari referensi manapun, yang penting Anda memahami konsepnya. Chain rule ya. Sebagaimana kita ketahui, dari sini yang kita lihat itu bentuk rantai ya. Bentuk rantai itu adalah antara satu objek itu berkaitan dengan objek yang lain. Nah, seperti ini dia. Dan seterusnya di depan dan di belakang. Artinya ada keterkaitan antara suatu yang kita turunkan dengan turunan yang berikutnya. Itu pemahaman dari konsep bahasa. Nah, aturan rantai ini sering kita gunakan dalam menyelesaikan persoalan turunan untuk fungsi yang complicated atau fungsi yang lengkap. Malah terkadang dalam suatu persoalan matematis itu untuk menurunkan suatu fungsi kita membutuhkan beberapa aturan. Ada aturan kali dalam turunan, aturan bagi dalam turunan, dan juga tetap menggunakan konsep aturan rantai di dalam turunan itu sendiri. Jadi kita ada baiknya memahami part by part secara baik, kemudian nanti kita aplikasikan sekian aturan ke dalam satu soal tertentu. Jadi saat ini fokus kita adalah memahami tentang aturan rantai di dalam turunan. Oke. Kalau kita mengetahui suatu fungsi yang terdiferensialkan, anggaplah fungsi itu adalah fx, di mana fx kita kenal sebagai si y. Arti kata fungsi y kita itu, y adalah fungsi f yang bergantung kepada variabel bebasnya, bergantung pada si x. Jika kita ingin menurunkan fungsi y itu, maka kita harus mendiferensialkan y terhadap variabelnya. Siapa variabelnya? Yaitu si x. Jika kita menurunkan fungsi y tidak terhadap variabelnya, hal ini berarti mengakibatkan mungkin saja terjadi 0, atau y itu hanya akan dianggap sebagai suatu koefisien. Selain variabelnya itu akan dianggap sebagai suatu koefisien tertentu, sehingga tidak ada perubahan ketika menurunkannya, variabelnya saja yang bergerak. Penulisannya adalah y aksen itu akan sama dengan diferensialkan fungsi y terhadap variabelnya, berarti diferensialkan terhadap si x, dy dx, atau familiar sekali kita dengan penyebutan dy per dx, padahal ini adalah turunan y terhadap variabel x. Sebutnya cukup dy dx saja, dy terhadap dx. Oke. Ini bisa kita ubah menjadi bentuk lain.
sedikit manipulasi dari dy dx ini, kita bisa menuliskan bahwasanya dy bisa saja kita buat terhadap dv, kemudian dv kita turunkan terhadap du, du kita turunkan baru terhadap dx. Maka akan terlihat seperti rantai di sini. Proses perkalian ini mengakibatkan ada dv di atas, ada dv di bawah. Ini kan bisa kita coret. Tapi karena dia terkait, jadi seperti rantai tadi, antara satu terkait dengan yang satu lagi. Kemudian du di sini juga ada du, sehingga terkait satu lagi. Yang dimana jika kita melakukan proses operasi, jika ini dianggap sebagai suatu pembagian, ini kan boleh disederhanakan dan menghasilkan tetap dy dan dx. Jadi seperti itu, makanya dia dikatakan sebagai aturan rantai. Jadi ini bermakna bahwasanya jika ada suatu fungsi yang complicated atau yang lengkap tetapi dalam bentuk satu kesatuan, maka turunannya dy dx dapat dibuat menjadi turunkan part by part, dy per dv, dv per du, bisa lebih panjang lagi terserah mau du per da, da per dan selanjutnya, pokoknya yang paling atas nanti harus per dx di bawahnya. Oke. Ini yang sederhana saja yang saya tuliskan. Sebagai contoh, jika kita mempunyai fungsi, jika diberikan suatu fungsi y sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 9, kemudian ini fungsi dipangkatkan 5. Tentukan nilai turunan dari fungsi tersebut. Turunan pertama ya, turunan pertama, karena kita bisa menurunkan beberapa kali. Turunan pertama dari fungsi tersebut pada x sama dengan 1. Oke. Penyelesaian. Nah, di sini kita melihat bahwasanya fungsi kita adalah fungsi utama ya. Fungsi kita itu adalah y sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 9, dimana fungsi ini dioperasikan lagi, dipangkatkan dengan 5. Hal ini tentu tidak mudah, karena sedikit kita review contoh. Kalau kita mempunyai suatu bilangan A yang dipangkatkan 1, itu kan bermakna A itu sendiri. Kalau A dipangkatkan 2 bermakna A dikali A sebanyak 2, berarti A-nya ya. Dan kalau kita mempunyai A pangkat 3 bermakna A dikali A dikali A sebanyak 3 A-nya. Nah, kalau kita mempunyai A pangkat 5, ini berarti A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak 5 biji A-nya. 5 biji, 5 buah, 5 apa istilahnya, terserah Anda memahaminya bagaimana, yang penting ada 5 A-nya ya. Kalau A kita adalah yang ini si A kita sebut ya, bermakna kalau dipangkatkan 5 berarti 3x kuadrat tambah 7x kurang 9, itu kali lagi 3x kuadrat tambah 7x kurang 9. Seperti ini kita menulisnya. 3x kuadrat tambah 7x kurang 9, 1. 3x kuadrat tambah 7x kurang 9, 2. 3x kuadrat tambah 7x kurang 9, 3. 4
4, 5. Nah, ini mengalikannya harus menggunakan sifat distributif ya. Kalikan ini dulu, dimana per itemnya dikalikan dengan menggunakan panah, berarti 3x kali 3x, 3x kali 7x, 3x kali 9, kemudian 7x kali ini, terus kali kemari, terus kali kemari, dan yang terakhir 9 kali 3, 9 kali 7, 9 kali 9. Hasilnya kalikan dengan yang di sini. Hasilnya lagi kalikan dengan yang di sini, hasilnya lagi kalikan dengan yang di sini. Tentu akan sangat repot sekali. Maka disinilah fungsi aturan rantai untuk menyederhanakan proses yang seperti ini. Oke. Fungsi utama kita Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 9 dipangkatkan 5. Maka kita pecah menurut bentuk tertentu, mulai dari yang paling luas hingga yang paling kecil. Contoh, misal saya menyebutkan ada celana, ada baju, ada kemeja, ada rok, dan segala macamnya. Itu kan per item ya. Kalau kita menyebut secara umum dia apa? Ternyata kita bisa menyebutnya sebagai pakaian. Berarti kita cari dulu yang paling umumnya apa, kemudian kita cari penjabaran terkecilnya apa. Kalau disebut pakaian, itu ternyata masih bisa dijabarkan menjadi lebih kecil lagi. Apa? Misalnya benang. Atau kalau nggak mau langsung ke benang, kain dulu. Kain artinya belum bisa disebut sebagai pakaian karena dia cuma kain saja. Kain nanti dijabarkan lagi jadi benang. Benang nanti disederhanakan lagi menjadi benang. Benang nanti disederhanakan lagi menjadi kapas. Oke, semakin kecil dia. Nah, kalau dari fungsi ini yang paling lebar atau yang paling luas itu siapa? Ternyata pangkat 5-nya. Jadi kita misalkan hal yang terkecil dari si pangkat 5 itu berarti ini sebagai suatu bentuk yang lain. Misal kita menyebutnya V ya. Fungsi V itu yang bergantung kepada X adalah 3x kuadrat ditambah 7x dikurang dengan 9. Akibatnya apa? Akibatnya adalah fungsi Y dapat dituliskan menjadi si V yang dipangkatkan 5. Oke. Proses ini sangat penting karena dari sinilah kita akan membentuk rantainya. Kita tuliskan V sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 9. Maka turunan diferensial dari V terhadap variabelnya adalah X, itu akan sama dengan, silahkan berdasarkan konsep turunan dari 3x kuadrat apa? Berarti 2 dikali 3x, berarti x nya pangkat 2 tinggal x pangkat 1 ya, ditambah turunan dari 7x apa? Silahkan buka lagi catatannya yang lalu, berarti turunan dari 7x itu adalah 7, dan turunan dari 9 karena tidak mengandung x itu adalah 0. Berarti dV per dx kita itu akan sama dengan, ini bisa dioperasikannya, 2 kali 3 itu 6, 6x ditambah 7. Oke, ini dV per dx. Selanjutnya Y kita itu adalah V pangkat 5, berarti turunan dari Y terhadap variabelnya adalah si V, itu akan sama dengan turunan dari V pangkat 5, berarti 5 dikali V, sekarang V nya pangkat 4, berkurang 1 ya. Oke, baru kembali ke persoalan kita mempunyai persoalan yaitu Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 7x dikurang
9 dipangkatkan 5. Kalau mau kita turunkan berarti turunan atau diferensial dari Y terhadap variabelnya adalah X. Tulis dx. Ternyata dy per dx ini dibentuk dari dy, lihat dy kita per siapa? Dy kita per dv. Selanjutnya kita lihat dv kita per siapa? dv kita per dx. Jadi kan ini kalau dicoret habis ya dv nya. Jadi benar ya dy per dx. Tinggal tuliskan dy per dv. Siapa hasilnya? dy per dv itu adalah 5v pangkat 4 dikali dv per dx kurung ya 6x tambah 7. Inilah nilai dari y aksen atau dy per dx. Dan hal ini belum boleh dituliskan pada lembar jawaban karena ini belum menjadi x. Jadi kembalikan fungsi p kita. Fungsi v kita adalah ini. Berarti y aksen akan sama dengan 5 dikali v-nya 3x kuadrat ditambah 7x dikurang 9 pangkat 4, dia bilang pangkat 4 dikali 6x tambah 7, 6x tambah 7. Semua sudah bervariabel x. Jadi inilah turunan dari fungsi y yang pada soalan tadi. Selanjutnya yang ditanyakan adalah pada x sama dengan 1, maka kita sudah menemukan y aksennya, kita tinggal masukkan x sama dengan 1. Akibatnya apa? Y aksen akan sama dengan 5 dikali 3 1 kuadrat tambah 7 kali 1 kurang 9 pangkat 4 dikali 6 kali 1 tambah 7 kan sama dengan 5. 3 kali 1 kuadrat 3, 7 kali 1 7 kurang 9 pangkat 4 dikali 6 kali 1 6 ditambah 7. Jadi sama dengan 5. 3 tambah 7 10 kurang 9 1. 1. Ini hasil ini 1 dipangkatin 4 berarti 1. 6 tambah 7 13 berarti 5 kali 1 kali 13 65. Nah, itulah nilai dari turunan fungsi y pada x sama dengan 1. Sampai sini jika ada yang sulit untuk dipahami silahkan kembali atau geser ke menit-menit sebelumnya bagian mana yang belum Anda pahami dan perhatikan ulang penjelasannya. Saya akan lanjut ke video ke persoalan nomor 2, contoh 1 ya. Contoh 2. Contoh 2. Kalau saya punya y-nya sama dengan sin 3x tambah x kuadrat, ini sudutnya. Kemudian fungsinya kita pangkatkan 3. Apakah turunannya? Y aksennya sama dengan apa? Maka kita selesaikan. Kita cari yang paling sederhananya siapa? Paling sederhananya itu adalah yang paling dalam. Kemudian diikutkan sin, kemudian baru keseluruhan. Jadi jika kita ingin memisalkannya di sini adalah misal kalau kita mau mulai dari u berarti u kita adalah 3x ditambah dengan x kuadrat. Langsung cari ya du dx nya apa? Du dx nya adalah 3x berarti 3 ditambah x kuadrat berarti 2x. Selanjutnya V kita beranjak dikit dari sini berarti bagian sini itu adalah sin U karena 3x kuadrat ditambah 3x ditambah x kuadratnya tadi adalah U ya, U kemari dia jadi V.
Maka dv per variabelnya siapa? Variabelnya adalah u, du turunan sin u berarti cos u. Selanjutnya y kita berarti itu adalah keseluruhan si v yang dipangkatkan 3, berarti dy per variabelnya v dv itu sama dengan v pangkat 3 diturunkan berarti 3v kuadrat. Jadi y aksen sama dengan dy per dx itu akan sama dengan dy per dv. dv nya per du, du nya per dx. Oke, kelihatan rantainya ya. Nih rantainya. Oke, akan sama dengan dy per dv 3v kuadrat dikali dv per du cos u dikali du per dx kurung 3 tambah 2x. Semua harus kembali dalam bentuk x. 3 v siapa? V adalah sin u, dia bilang kuadrat kurung kuadrat dikali cos u siapa? U kita adalah 3x ditambah x kuadrat dikali ini tidak usah diubah karena dia sudah dalam bentuk variabel x. Nah, dilanjutkan. Kenapa kita mesti melanjutkan? Karena masih ada yang belum x, belum bervariabel x. Ini belum bervariabel x. Jadi 3 dikali dengan sin u. U siapa tadi? U kita adalah 3x ditambah x kuadrat 3x ditambah x kuadrat dikali dengan cos 3x ditambah x kuadrat dikali dengan 3 ditambah 2x. Jika semua sudah bervariabel x, maka selesai. Inilah turunan kita. Oke. Selanjutnya tugas 2 nomor 2. Diketahui fungsi y sama dengan cos dari akar x tambah 1 dipangkatkan 10. Tentukan nilai y aksen. Silahkan dikerjakan tugas ini. Ini nomor 2 ya. Dan jawabannya silahkan dikirimkan ke email saya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada salah dan silahkan gunakan referensi manapun. Jika ada kekeliruan, mohon dimaafkan dan silahkan diperbaiki. Atau boleh menghubungi saya ke ruangan saya ataupun via WhatsApp pribadi. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.